"Kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya Araf ketika dia dan Cika sudah duduk di ruang tamu. Cika mengernyitkan kening mendengar pertanyaan Araf. "Kok kamu nanyanya gitu sih, Yang? Kayak yang gak seneng gitu kalau ada aku di sini." Araf menghela nafas panjang dan menghembuskannya perlahan, berusaha menahan diri agar tetap tenang. Sungguh mau duduk tenang pun sebenarnya sulit, karena dia masih kepikiran Nay yang tadi pergi. Semoga Nay gak marah dan dia gak kenapa-napa, batin Araf gelisah. "Aku cuma bingung aja kamu tiba-tiba muncul di rumahku," jawab Araf akhirnya. "Kalau kamu tahu aku tinggal di sini, kenapa gak dari dulu kamu datang? Kenapa baru sekarang? Kenapa bukan saat aku masih nungguin kamu? Kenapa malah di saat aku udah sama Nay? Di saat hubungan kami udah berjalan dengan baik," lanjut Araf dalam hati sambil menatap kecewa pada sang mantan. Aku..." Cika memilin ujung kemejanya, bingung harus memulai cerita dari mana. "Kamu kenapa?" "Aku hilang ingatan, dan baru kemarin ingatanku kembali." Araf tertegun mendengar pengakuan Cika. Lalu Cika menceritakan apa yang terjadi 2 tahun lalu, di mana saat sebelum kecelakaan itu Indra Hermawan ada menemuinya dan menyuruh Cika untuk berpisah dari Araf. Tapi dengan tegas Cika menolak, karena memang dia sangat cinta kepada kekasihnya itu. Dia bahkan tidak peduli saat orang tuanya menyuruhnya putus dengan Araf. Tapi Indra sepertinya tak terima. Dia pergi sambil mengancam akan mencelakakan Cika jika Cika masih menjalin hubungan dengan Araf. Dan tak berselang lama sejak pertemuannya dengan Indra, ketika Cika akan pergi ke butik karena nanti malam ada janji makan malam bersama dengan Araf, tiba-tiba saja ada yang mengikuti mobilnya, sehingga Cika memilih untuk melarikan diri. Cika juga menyempatkan diri menghubungi Araf saking takutnya, berharap kekasihnya itu akan datang menolong tepat waktu. Sayangnya, saat sedang bicara dengan Araf dan melirik mobil yang mengikutinya di belakang, Cika terkejut karena dari arah depan ada sebuah mobil box sehingga Cika langsung banting setir. Naasnya, mobil Cika menabrak kencang pembatas jalan dan masuk ke sungai. Lama Cika pingsan. Saat sadar dia sudah tidak ingat apapun lagi. Orang tuanya juga tidak pernah mau menceritakan soal masa lalu Cika yang berhubungan dengan Araf. Seakan nama Araf dan segala hal yang bersinggungan dengan lelaki itu adalah hal yang tabu untuk dibahas. Walaupun ingatanku hilang, tapi bukan berarti perasaanku hilang. Kamu sering muncul dalam mimpiku. Itu kenapa aku terus bertanya-tanya siapa laki-laki itu. Aku sempat ketemu kamu di rumah sakit. Tapi pas aku mau tanya siapa kamu dan apa hubungan kita, kamu udah pergi. Terakhir kemarin aku lihat kamu keluar dari kafe. Sayangnya pas aku kesana kamu juga udah gak ada. Dan saat itu kepalaku rasanya sakit, berasa kayak mau pecah. Dan di saat bersamaan kenangan-kenangan tentang kamu, kenangan kebersamaan kita, satu persatu kayak muncul di pikiran aku. Dan ya, kamu bisa lihat sendiri. Aku udah ingat semuanya, Yang. Cika bercerita panjang lebar sambil sesekali menyeka air matanya dengan sapu tangan yang sempat diberikan Araf di tengah dia bercerita. "Kamu baru ingat semuanya kemarin, dan kamu tahu tempat tinggalku. Apa itu masuk akal?" tanya Araf bingung. Sepanjang mendengar cerita Cika tadi, dia memang sempat merasa bersalah. Tapi dia sama sekali tak tergerak untuk duduk di samping mantannya itu apalagi memberikan genggaman, usapan apalagi pelukan untuk menenangkan Cika. Dia tak mau saat melakukan hal seperti itu Dana yang kembali ke rumah malah melihatnya lalu salah paham. Cukup tadi saja dia melakukan kesalahan dengan membiarkan Cika memeluknya. Itu pun karena Araf yang masih syok sehingga nyawanya seperti belum kumpul. Dia juga kaget saat melihat Cika dan Nay yang tampak saling kenal. "Soal itu, aku kabur tadi. Kamu tahu kan, Mama dan Papa pasti larang aku buat ketemu kamu. Jadi saat ada kesempatan, aku milih buat pergi cari kamu. Tadinya aku mau nyusul kamu ke Semarang. Tapi pas di stasiun aku ketemu sama Yoga. Dan Yoga yang anterin aku ke sini." Jelas Cika sambil tersenyum senang karena akhirnya bisa bertemu lelaki yang dicintainya. Araf mengepalkan buku tangannya. Yoga. Adiknya itu pasti sengaja berulah dengan membawa Cika ke sini. Padahal Yoga tahu jelas kalau Araf sudah menikah dengan Nay. "Sampai segitunya lo mau rebut Nay dari gue, Kak. Tapi sayangnya sampai kapanpun gue sama Nay gak bakal cerai. Gue gak akan pernah biarin lo atau laki-laki lain buat milikin Nay. Nay itu cuma milik gue, milik Araf."
Batin Araf dengan rahang mengeras dan gigi bergemelatu menahan marah. Yoga nggak ada bilang apa-apa ke kamu tentang aku? Tanya Araf memastikan. Ada, jawab Cika sambil mengangguk antusias. Yoga cerita kalau selama 2 tahun ini kamu selalu nyariin aku. Di saat orang-orang berpikir kalau aku udah meninggal. Cuma kamu yang yakin kalau aku masih hidup. Itu kenapa kamu menolak perjodohan yang ayah kamu buat karena kamu masih nungguin aku. Maafin aku ya Yang, karena baru bisa nemuin kamu sekarang. Maaf karena aku malah hilang ingatan sampai-sampai kita baru bisa ketemu sekarang. Semua ini pasti berat buat kamu. Huhu. Araf menatap Cika yang kembali menangis. Dia sudah mendebak kalau Yoga pasti tak menyampaikan poin yang sangat penting kepada mantan kekasihnya itu. Aku minta maaf atas apa yang udah terjadi sama kamu. Aku juga minta maaf karena si Indra. Kamu sampai harus kayak gini. Ucap Araf penuh sesal. Tapi Cika yang sedang menundukkan kepala sambil menghapus air matanya dengan sapu tangan Araf langsung mendongak, menatap wajah Araf. Tapi kenapa Yang? Tanya Cika penasaran. Tapi aku mau minta maaf karena aku gak bisa kembali sama kamu. Dek, jantung Cika serasa hampir melompat keluar mendengar pernyataan Araf. Maksud kamu apa Yang? Gak bisa kembali sama aku? Kenapa kayak gitu? Apa karena ayah kamu? Karena dia gak ngerestuin hubungan kita. Cika memberondong Araf dengan banyak pertanyaan saking syoknya. Bukan karena itu. Terus apa? Kita kan udah janji kalau kita bakal Aku udah nikah, Cik. Aku udah nikah sama perempuan lain. Dan perempuan itu, Nai. Cika sampai tercengang mendengar nama yang Araf sebutkan. Iya, Naysila. Perempuan yang tadi bukain pintu buat kamu, dia istri aku. Jawab Araf sambil menatap lurus Cika. Berusaha menunjukkan bahwa dia bicara jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi. Walau rasanya dia jadi seperti lelaki brengsek yang menikahi perempuan lain dengan bangganya di saat kekasihnya berjuang hidup dan mati juga mati-matian mengingatnya di saat ingatannya hilang. Seketika Cika menyandarkan punggungnya di sandaran sofa. Tubuhnya benar-benar lemas mendengar ini. Kamu bohong kan? Kamu pasti lagi ngerjain aku aja kan Yang? Karena aku udah bikin kamu nunggu selama ini. Tanya Cika yang masih berusaha menyangkal. Enggak Cik, aku dan Nai memang benar udah nikah. Tapi Nai bilang dia gak cinta kamu. Dia yang bilang sama aku 1,5 tahun lalu. Terus gimana? Gimana kalian bisa nikah? 1,5 tahun lalu? Araf terbelalak kaget. Sudah selama itukah Nai dan Cika saling mengenal? Dan kalau diingat-ingat, sepertinya tahun itu adalah saat Nai marah kepada Araf perkara Cika. Jadi, kamu bohong kan Yang? Gak mungkin kamu hianatin cinta kita. Kamu gak mungkin semudah itu berpaling sama perempuan lain. Sangkal Cika. Atau ini semua karena paksaan ayah kamu? Ayah kamu maksa kamu buat nikah dan kamu dengan terpaksa nurutin permintaan ayah kamu itu kan? Tanya Cika sambil tersenyum kejut. Kalau gitu kamu cerain aja Nai. Bilang yang sejujurnya sama Nai kalau kamu mau balik sama aku. Nai juga tahu kok kalau kamu itu pacarnya aku. Jadi aku yakin kalau dia pasti gak akan keberatan buat pisah sama kamu. Lanjut Cika sambil menggenggam tangan Araf. Tapi mendengar ide gila yang dilontarkan Cika, Araf buru-buru melepaskan genggaman sang mantan dan menatapnya tak suka. Maaf Cik, aku gak bisa ceraikan Nai. Tegas Araf. Kenapa gak bisa? Kamu tinggal bilang sama dia kalau kamu cinta sama aku. Dan selama ini kamu cuma terpaksa nikah sama dia karena kemauan orang tua kamu Yang. Araf menggeleng. Hati aku udah bukan milik kamu lagi, Cik. Sekarang hati aku udah milik Nai. Aku cinta sama Nai. Apa? Tanya Cika dengan suara tercekat. Aku cinta Nai. Ulang Araf. Pelak. Cika yang emosi langsung melayangkan tangannya ke pipi Araf. Dia menatap marah lelaki yang sangat dicintainya itu. Bisa-bisanya Araf mengatakan mencintai perempuan lain di depannya seperti ini. Kamu bilang kamu cinta Nai? Tanya Cika dengan berurai air mata. Sakit, kecewa, marah, dan entah apa lagi yang dia rasakan sekarang. Kamu lupa kalau aku udah berkorban nyawa untuk mempertahankan hubungan kita. Dan semudah itu kamu bilang udah gak cinta sama aku dan cinta sama perempuan lain, Raf? Tanya Cika emosi. Cik, Nai itu istri aku, bukan perempuan lain. Araf mengoreksi ucapan Cika.
Lagi pula di mana salahnya mencintai istrinya sendiri? Bukankah yang salah jika Araf masih mencintai Cika padahal statusnya adalah suami Nay? Hahaha, Cika tertawa mengejek mendengar ucapan Araf. Aku kira Nay itu gadis baik-baik. Ternyata dia nggak lebih dari perempuan murahan yang udah mengerebut pacar orang. Sindir Cika. Cika, jaga ucapan kamu, ucap Araf memperingatkan. Tapi benar kan? Dari dulu dia tahu kalau kamu udah ada yang punya. Dia juga tahu kalau aku pacar kamu. Tapi kenapa dia malah mau nikah sama kamu? Apa namanya kalau bukan perempuan murahan? Dia pasti godain kamu biar kamu mau nikahin dia. Nay nggak pernah godain aku. Aku yang minta Nay buat nikah sama aku. Bahkan maksa dia supaya mau jadi istri aku. Cika terdiam, menatap tajam pada Araf. Apa? Itu kenyataannya, Cik. Aku yang maksa Nay buat nikah sama aku. Bukan dia yang deketin aku duluan. Dan kalau soal perasaan yang tumbuh di antara kami, itu terjadi setelah kami menikah. Pelak, keterlaluan kamu, Raf. Untuk yang kedua kalinya, Cika menampar Araf. Lalu pergi meninggalkan rumah itu dengan perasaan kecewa. Setelah kepergian Cika, Araf juga bergegas pergi. Dia ingin menyusul Nay agar Nay tak marah kepadanya. Tapi baru sampai di depan pintu, Araf menghentikan langkahnya. Dia menatap dirinya. Nay pasti marah kalau aku pakai baju yang habis kena pelukan perempuan lain. Dan gak bakal mau aku peluk nanti. Jadi mending aku ganti baju dulu. Gumam Araf yang ingat kalau istrinya itu cemburuan. Lalu Araf balik badan, berjalan menuju kamarnya untuk ganti pakaian. Tapi saat baru membuka pintu, Araf membelalakkan mata melihat kamar yang sudah didekor oleh Nay seperti hiasan pesta ulang tahun. Tapi bukan itu yang menyita perhatian Araf. Dia sejak tadi tak henti menatap tulisan yang tertempel di dinding. Welcome Dedi Kodok. Araf melangkah pelan mengamati tulisan itu. Lalu mengedarkan pandangannya dan menatap sebuah kotak dengan bungkusan pink dan pita silver di atas nakas. Araf meraih kotak itu lalu membuka isinya. Jantungnya seketika berdebar kencang melihat sebuah tespek dengan garis 2 biru di dalamnya. Nay hamil? Tanya Araf kepada diri sendiri dengan air mata yang tiba-tiba saja meluncur jatuh dari matanya. Tangannya bahkan gemetar menatap tespek di tangannya. Araf mengusap air matanya kasar. Dia merasa senang karena sebentar lagi akan menjadi ayah. Tapi dia juga merasa sedih karena baru saja dia membuat Nay marah dan kecewa kepadanya. Araf mengeluarkan ponsel dari saku jasnya lalu menghubungi Nay. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Panggilannya tak terhubung sama sekali. Membuat Araf makin kelimpungan. Yakin kalau Nay kecewa berat padanya. Tak menunggu lama, Araf mengganti pakaiannya lalu bergegas pergi untuk mencari Nay ke rumah mertuanya. Semoga saja Nay benar berada di sana. Sementara itu, Nay yang sejak tadi tiba di rumah beberapa kali meringis memegangi perutnya yang sedikit nyeri. Dia sudah baca-baca di internet kalau ibu hamil itu tidak boleh stres. Itu kenapa dia berusaha mengatur nafasnya beberapa kali untuk menenangkan isi kepalanya yang riuh. Padahal dia sudah yakin kepada suaminya. Tapi tetap saja Nay tak bisa tidak khawatir jika ponselnya akan berbunyi dan menampilkan nama Araf yang hendak mengatakan kalau lelaki itu lebih memilih Cika sang mantan. Karena itu untuk menghindari hal yang sangat ditakuti itu, Nay memilih mematikan ponselnya sejenak. Nantilah kalau dia sudah cukup tenang, baru Nay akan menghubungi suaminya dan menanyakan keputusan Araf. Kamu kenapa Nay? Lagi sakit? Tanya Bu Husna khawatir. Enggak kok Bu, jawab Nay bohong. Tak ingin membuat ibunya khawatir. Tapi muka kamu pucat gitu. Dari tadi juga meringis mulu sampai memegangi perut. Lambung kamu sakit. Apa kamu belum makan? Nay udah makan, Bu. Sebelum kesini juga tadi Nay habis makan. Terus kamu kenapa? Nay terdiam. Dia bingung hendak menjawab apa. Dia belum menyampaikan soal kehamilannya kepada Araf. Lebih tepatnya batal menyampaikan karena keburu kena iklan kedatangan Cika. Jadi rasanya ada yang kurang saja. Jika Nay malah menyampaikan kepada orang selain si ayah janin dalam kandungannya ini sebagai orang pertama. Nay telah datang bulan, Bu. Jawab Nay akhirnya. Dia pikir Araf pasti juga sudah tahu soal kehamilannya. Kalau Araf sampai tak bisa membaca tulisan segede gaban ketika memasuki kamar tidur mereka. Fix, artinya mata Araf perlu diperiksa. Atau mungkin lelaki itu jadi okep setelah dipeluk sang mantan sampai otaknya keblinger.
Kak, kamu hamil? Tanya Bu Husna yang begitu kaget. Tapi dia pasti belum berani menebak dengan pasti sehingga memilih bertanya kepada Nay. Nay menatap sang ibu sambil tersenyum canggung lalu mengangguk pelan. Udah berapa minggu usia kandungannya? Kali ini senyum di bibir Bu Husna sangat lebar. Saat tahu kalau sebentar lagi dia akan segera menimang cucu. Belum tahu, Bu. Kok belum tahu? Tanya Bu Husna dengan kening mengkerut. Memang belum periksa ke dokter. Nay menggeleng sambil cengengesan. Belum, Bu, baru pakai alat tes pack kehamilan. Udah coba pakai 3 dan semuanya sama. Alhamdulillah, akhirnya ibu bakal punya cucu, jawab Bu Husna sambil memeluk sang putri. Tapi tak lama kemudian Bu Husna melerai pelukannya dan menatap khawatir wajah putrinya. Kamu sama Na'araf baik-baik aja kan, Nay? Tanya Bu Husna. Kenapa ibu tanya gitu? Bukan menjawab, Nay balik bertanya. Ibu khawatir karena tadi pas pulang kamu kelihatan sedih gitu. Apalagi kamu pulang sendirian ke sini. Gak ada Na'araf yang anter. Mana kamu belum periksa kandungan kamu ke dokter. Ibu takut kalau kamu kesini karena lagi ada masalah sama Na'araf. Jelas Bu Husna. Nay menghembuskan nafas. Sebenarnya dia tidak ingin cerita kepada orang tuanya. Takut ibu dan ayahnya khawatir. Apalagi dia belum lama berbaikan dengan Araf. Baru juga 1 bulan. Nay, Bu Husna menatap Nay sambil menggenggam lembut tangan sang putri. Berharap Nay mau berbagi keluh kesahnya. Akhirnya mau tak mau Nay menceritakan apa yang sedang terjadi sekarang. Soal rencana dia yang ingin memberitahukan kehamilannya kepada Araf, tapi mantan kekasih suaminya itu yang datang ke rumah mereka. Mantannya Mas Araf itu ternyata Teh Cika, Bu, ucap Nay lesu. Nay nggak tahu gimana ceritanya. Dulu Nay sempat ngira kalau Teh Cika mungkin mantannya Mas Araf. Pas hari kita ketemu di nikahannya Teh Hana itu loh. Tapi kata Teh Cika dia nggak kenal sama Mas Araf dan bukan pacarnya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia datang ke rumah kami lalu bilang kalau dia itu pacarnya Mas Araf. Apa mereka balikan? Tanya Bu Husna penasaran. Nay menggeleng lemah. Nay nggak tahu, Bu. Nay menundukkan kepalanya. Menatap perutnya yang masih rata dan mengelusnya lembut. Nay cuma takut kalau Mas Araf lebih milih Teh Cika terus ninggalin Nay dan anak kami. Hiks, ucap Nay sambil terisak. Bu Husna langsung memeluk putrinya sambil ikut menangis. Merasa kasihan pada putrinya yang harus ditimpa masalah padahal baru saja menikmati kebahagiaan. Sementara di luar kamar, tanpa Nay dan Bu Husna sadari sejak tadi ada yang mendengar semua percakapan mereka. Dengan kedua tangan terkepal di sisi tubuhnya. Dia begitu marah mengetahui putrinya lagi-lagi disakiti oleh orang yang sama. Padahal sudah saya kasih kesempatan, tapi berani-beraninya dia menyakiti putri saya lagi. Ucap Pak Rahman geram. Pak Rahman yang belum lama sampai rumah sehabis pulang kerja memilih balik badan. Dia harus pergi menemui Araf dan memberikan menantu kurang ajarnya itu pelajaran agar tidak lagi melukai Nay. Tapi baru saja membuka pintu depan, Pak Rahman langsung melayangkan tatapan tajam karena orang yang dicari sudah berada di sana. Assalamualaikum ya, apa Nay ada? Tanya Araf yang batal mengetuk pintu. Tapi bukannya menjawab, Pak Rahman langsung melayangkan tinju ke wajah menantunya itu. Buk, dasar laki-laki bajingan, umpat Pak Rahman murka.